Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor. Oke, kita lanjut lagi ya, belajar materi PK ya teman-teman, pengetahuan kuantitatif. Oke, kalau teman-teman belum nonton yang part pertama, teman-teman bisa tonton dulu ya, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Oke, lanjut aja ya kalau gitu, kita bahas soal yang ini sama-sama. Kita baca dulu yuk. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 2 di dua titik berbeda. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Jadi di sini kan ceritanya ada 4 persamaan garis kan, ya. Nah, kita disuruh mencari garis yang mana nih dari 4 yang ada di sini, 4 persamaan garis yang ada di sini yang memotong garis ini dan ini di dua titik berbeda gitu teman-teman. Nah, kalau kita pengen tahu ya nggak ada cara lain kan, mesti kita cek satu-satu gitu ya titik potongnya. Oke, kalau gitu kita mulai ya teman-teman. Kita cek titik potong yang garis ini dengan ini dulu deh ya, dengan yang ini dulu. Oke, caranya gimana? Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai substitusi ya, metode substitusi atau eliminasi teman-teman ya. Tapi untuk kasus ini sepertinya akan lebih cepat kalau kita pakai substitusi aja ya teman-teman. Jadi ini kan 2x plus y sama dengan 4. Langsung aku ganti gitu ya. Jadi 2x plus y-nya aku masukin ini teman-teman. Ini kan y sama dengan min x plus 5 ya. Jadi y-nya aku langsung ganti min x plus 5. Nah, seperti ini teman-teman. Sama dengan 4 ya. 2x ditambah minus x berapa? Ya, x ya. Kemudian ditambah 5 sama dengan 4. Berarti x-nya berapa? X-nya 4 dikurangi 5 alias minus 1. Oke. Nah, y-nya. Nah, untuk mencari y-nya teman-teman bisa masukin ke sini atau sini, terserah. Kayaknya lebih enak yang ini kan, teman-teman. Ya, jadi aku langsung masukin ke sini untuk cari y-nya. Y-nya berarti sama dengan min x, berarti min 1 ya, x-nya kita masukin ini terus ditambah 5. Berarti berapa nih? Ya, ini jadi positif ya, 1 tambah 5 6. Nah, jadi titik potongnya x, y min 1, 6. Gitu kan? Jadi perpotongan antara garis ini dengan ini ya, itu min 1,6. Nah, sekarang kita cek teman-teman perpotongan garis yang ini dengan ini sekarang ya. Sama caranya, kita substitusikan aja 2 kali y-nya min x plus 5. Nah, ini sama dengan 2. Jadi x-nya ditambah, ini kalikan 1, 2 kali min x itu min 2x, 2 dikali plus 5 plus 10 sama dengan 2 ya. X ditambah min 2x berapa teman-teman? Ya, min x ya. Nah, ini hasilnya adalah min x terus ini ditambah 10 sama dengan 2. Jadi x-nya berapa teman-teman? X-nya adalah 8. Oke, kita cari y-nya, kita masukin ke sini sama kayak sebelumnya. Jadi y-nya min x min 8 ditambah 5. Berapa teman-teman? Ya, min 3. Jadi titik potongnya 8, min 3. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sama nggak nih titik potongnya? Beda kan? Nah, berarti satu ini masuk nih ya. Jadi persamaan garis ini memotong dua garis ini di dua titik berbeda ya. Nah, berarti kan akan lama nih ngerjakan soal ini ya, kalau kita mesti ngecek satu-satu. Nah, di sini ada triknya teman-teman ya. Jadi kalau yang pertama ini benar, 3 ini juga pasti betul ya. Jadi untuk soal seperti model begini nih teman-teman ya, berlaku trik kayak gini ya. Kalau satu benar, 3 mesti benar, dan sebaliknya. Kalau 3 benar, 1 mesti benar ya. Nah, kalau satu salah, 3 juga salah. Oke, nah sekarang kita tinggal cek aja yang nomor 2 ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukin ya teman-teman ya. Kita coba substitusikan lagi kayak sebelumnya untuk persamaan garis yang ini. Jadi aku lanjutin di sini ya, pakai warna yang beda aja kali. Jadi 2x ya ditambah y-nya aku ganti x min 2 ya. Nah, itu sama dengan 4 ya. Jadi ini 2x tambah x, 3x, min 2-nya aku pindah ke ruas kanan, ditambah ya, jadi ini 6, jadi x-nya berapa? X-nya 2. Terus masukin sini, y-nya berarti 2 kurangin 2, 0.
titik potongnya berarti 2,0. Sekarang kita substitusikan ya, yang ini ke sini teman-teman. Berarti X plus 2 kali Y nya kita ganti X min 2 ya, sama dengan 2. Jadi X ditambah 2X ya, min 4 sama dengan 2, ini 3X sama dengan 6, berarti X-nya berapa nih teman-teman? X-nya 2 juga ya. Nah, terus kalau kita masukin ke sini, ya otomatis sama dong, ya kan? 2 kurangin 2, 0. Nah, ini kan titik potongnya sama teman-teman, ya. Berarti ini salah dong, ya. Karena ini kan yang ditanyakan kan yang memotong di 2 titik berbeda. Nah, jadi kan udah kelihatan nih 1 benar, 3 benar, ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba aja cek yang nomor 3, ya. Atau lihatnya gini aja, di opsinya kan kalau ada 1 mesti ada 3 kan. Nah, jadi kalau 1 benar, 3 pasti benar, dan sebaliknya ya teman-teman. Nah, terus kan nggak ada opsi 1, 3, 4, ya nggak di sini. Yang adanya kan 1, 3 aja nih yang benar, ya. Berarti kita bisa langsung simpulkan jawabannya adalah yang B ini gitu. Oke, jadi kita mesti tahu nih trik ini supaya kita bisa jawab soal ini dengan cepat gitu ya. Jadi kalau 1 benar, 3 mesti benar, udah nggak usah dicek gitu teman-teman. Kemudian teman-teman cek nomor 2, kalau 2 salah ya udah jawabannya langsung B gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah 1 dan 3 saja ya yang benar. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Yuk guys, kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk soalnya. Bilangan real X ya memenuhi pertidaksamaan ini. 2X plus 1 kurang dari 4 gitu ya. Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan, nah, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar, di mana P-nya itu minus 2X teman-teman, Q-nya itu 2. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Ya berarti kita mesti tahu dulu dong nilai P-nya berapa gitu ya. Kalau kita mau menentukan hubungan antara P dan Q ini. Ya berarti kita mesti selesaikan pertidaksamaan ini dulu teman-teman. Ini sebenarnya nggak sulit ya. Jadi 2X plus 1 kurang dari 4. Jadi 2X-nya berapa teman-teman? Nah ini kalau ini masing-masing kita kurangin 1 gitu ya, ruas kiri dan kanan. Jadi ini kan 2X kurang dari 3 gitu kan teman-teman. Terus masing-masing kita bagi 2, ruas kiri dan kanan. Berarti X-nya kurang dari berapa? 3/2 ya. Atau X-nya kurang dari 1,5 gitu kan. Nah, udah deh ya. Nah, kalau X-nya itu bilangan real ya. Terus X-nya kurang dari 3/2. Berarti min 2X-nya ini kira-kira gimana teman-teman? Lebih besar dari Q atau lebih kecil atau sama atau nggak bisa ditentukan? Nah, ini kita perlu hati-hati nih, ya. Jadi, kalau misalkan kita pilih X-nya sama dengan 1, boleh nggak, teman-teman? Boleh dong, karena ini kan X-nya kurang dari 3/2 ya, atau aku tulis ini dong. 1,5 kan ini kan. Jadi, 1,5 misalkan di sini. Nah, berarti kan intervalnya gini kan, teman-teman. 1 kan ada di sini, berarti kan ya boleh kan kita ambil 1 kan. Nah, terus kalau kita masukin berarti P-nya berapa? P-nya min 2 kali 1. Berarti berapa? Min 2. Terus Q-nya berapa? Q-nya 2. Berarti hubungannya gimana teman-teman? Iya, P-nya lebih kecil kan? Atau Q-nya lebih besar gitu ya. Nah, Q-nya lebih besar daripada P. Kalau kita pilih X-nya sama dengan 1. Ya. Nah, tapi kalau kita misalkan pilih X-nya, ini aku geser ya teman-teman. Aku geser, aku taruh sini dulu deh ya. Aku kecilin dikit. Aku taruh sini deh ya. Nah, sekarang kalau misalkan aku pilih X-nya itu sama dengan min 2 misalkan, boleh nggak kita ambil min 2? Boleh dong, karena ya masih di dalam interval sini kan ya. Misalkan kayak gini teman-teman, 0, ini min 1, ini min 2 gitu kan ya. Nah, min 2 kan juga real teman-teman, ya nggak? Nah, berarti P-nya berapa? P-nya sama dengan min 2 kali X. X-nya min 2. Berarti 4. Ya enggak? Nah, terus Q-nya berapa? Q-nya 2. Nah, hubungannya gimana sekarang? Nah, sekarang
Kebalikannya, P-nya lebih besar daripada Q. Ya. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Jadi bisa Q-nya lebih besar P atau P-nya lebih besar Q. Ya. Nah, berarti ya nggak bisa ditentukan, teman-teman. Iya nggak? Ya, jadi jawaban yang tepat kalau kasusnya seperti ini adalah ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati gitu ya. Jangan langsung keburu-buru ya dimasukin satu gini doang, terus ketemu jawabannya Q lebih besar P langsung dipilih ini. Nah, bisa jadi nanti salah gitu ya. Jadi ini agak tricky gitu ya, menjebak dikit teman-teman. Oke, jadi teman-teman mesti jeli ya. Coba juga nilai yang lain kira-kira yang ada kemungkinan untuk beda gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mesti hati-hati. Oke? Nah, jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya. Oke, teman-teman. Soal berikutnya ya, kita baca sama-sama ya. Diberikan kumpulan data 357, A, ya kan? Pertanyaannya kayak gini, teman-teman. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi kita disuruh nyari dari 4 pernyataan ini yang benar ini banyaknya berapa gitu teman-teman ya. Nah berarti ya sama aja kayak sebelumnya, kita cek satu-satu ya teman-teman. Kita lihat dulu deh yang pernyataan pertama ini teman-teman ya. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A nya sama dengan 9. Oke, benar nggak nih teman-teman? Nah, ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman. Jadi kalau kita mau cari rata-rata ya kita jumlahin dulu semua datanya terus dibagi banyak datanya ya. Jadi rata-ratanya aku simbolkan X bar gini aja. Nah berarti ya 3 tambah 5 tambah 7 tambah A. A nya berapa? A nya diganti 9 kan ya. Nah terus banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah bagi 4. Nah hasilnya berapa nih? Ini sama ini berapa? 10. Ini sama ini 14. Berarti 10 tambah 14, 24. 24 bagi 4 berapa? 6 ya. Nah ini berarti benar. Oke. Nah kalau untuk soal yang kayak gini kita nggak bisa pakai 1 benar 3 benar ya teman-teman, karena modelnya beda gitu ya. Jadi untuk yang seperti ini aja opsinya, yang kita bisa pakai trik kalau 1 benar 3 benar. Hati-hati ya. Nah sekarang kita cek yang nomor 2 ya. Median kumpulan data tersebut 5 bila A-nya sama dengan 7. Nah kalau A-nya 7 kan berarti datanya nanti seperti apa? Gini kan, 3, 5, 7 ya. Nah kalau datanya seperti ini mediannya berapa? Nah median itu apa sih? Nah jadi median itu adalah data yang ada di pertengahan gitulah sederhananya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini kan banyak datanya kan ada 4, tapi kan kalau aku bagi 2 kan kayak gini. Nah ya kan. Nah gini kan, jadi tengah-tengahnya kan di sini nih teman-teman. Jadi tengah-tengahnya itu antara 5 dan 7. Berarti mediannya berapa? Berarti mediannya ya 5 tambah 7 bagi 2. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi hasilnya ini adalah 6. Oke, jadi yang ini salah. Nah kalau misalkan nanti datanya itu banyaknya ganjil, misalkan 3, 5, 7, terus 8 atau 7 lagi terus 8. Nah ini berarti mediannya kan ya tengah-tengahnya sini berarti kan 7 teman-teman ya. Nah jadi hati-hati ya kalau datanya genap seperti ini caranya, kalau ganjil langsung aja ambil yang tengah ini. Oke. Nah sekarang yang nomor 3 ya, ini tadi salah ya. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A-nya sama dengan 6. Oke, kita cek ya. Kalau A-nya 6 kan berarti datanya gimana kalau diurutkan? Aku lanjutin di sini ya teman-teman. Berarti 3, 5. Nah, A-nya kan 6, berarti 6-nya kan di sini. Kita urutkan ya teman-teman datanya. Terus 7. Oke, nah jangkauan aku simbolkan J, itu cara mencarinya ya data terbesar dikurangi data terkecil, berarti X max ya dikurangin X minimum. Nah, jadi yang terbesar kan 7 nih teman-teman, ya kan? Yang terbesar itu 7. Nah, yang paling kecil itu di 3. Ya udah 7 dikurangin 3. Berarti berapa? Berarti 4. Nah, ini juga ini benar ya, teman-teman, sorry. Jadi jangkauannya 4. Oke, ini benar. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat. Nah, modusnya ya. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A-nya 5.
Oke, sekarang kita bikin dulu A-nya 5 ya. Berarti datanya nanti gimana? Kalau kita urutkan 3, 5, 5, 7. Nah, kayak gini kan. Nah, modus ini apa sih teman-teman? Modus ini adalah data yang paling sering muncul gitu ya, atau data yang frekuensinya paling gede, kayak gitulah ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan, ya udah 5 ini kan muncul 2 kali. Kalau 3 muncul sekali, 7 sekali juga. Berarti modusnya berapa? Modusnya itu adalah 5. Oke. Nah, jadi ini benar atau salah? Ya, salah. Jadi banyaknya pernyataan yang betul itu ada 2 ya. Yang nomor 1 sama nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang C. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa ya.